Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari menurut Desmond Mahesa, anggota DPR, menyatakan Laskar sama saja dengan militer FPI. Jadi Laskar itu sama dengan militer katanya. Jadi sumber saya dari YouTube. Rizik Syihab sebagai pimpinan Forum Pembebasan Islam atau FPI, di mana Forum Pembebasan Islam ini memiliki laskar, dan laskar itu sama dengan militer. Sama dengan militer. Laskar FPI ini memiliki baju seragam juga, warna putih dan pakai pangkat. Ada juga yang pakai baret putih. Mungkin ini adalah sebagai pasukan khususnya daripada Forum Pembebasan Islam. Jadi dia menggunakan pakaian seragam mirip-mirip daripada pakaian aparat negara sebagai polisi atau militer, menggunakan baju seragam dan ada pangkat-pangkatnya. Mereka juga punya baju seragam, punya pangkat-pangkat, dan juga pakai topi dan lain sebagainya, warnanya putih. Jadi Laskar Forum Pembebasan Islam diperlengkapi juga senjata laras pendek dan dilengkapi dengan pedang. Sudah terbukti disitanya sebagai barang bukti dalam kematian 6 laskar FPI pegawai pengawal khusus Rizik Syihab tersebut. Mereka ada diperlengkapi dengan 2 senjata dan 2 pedang. Ini sudah dibuat sebagai barang bukti di Polda Metro. Jadi itu sebagai bukti mereka telah dipersenjatai yang menentang daripada pemerintah. Terbukti dia pada waktu sholat subuh, Rizik Syihab dengan keluarganya, dia membawa pengawal sampai 10 orang terdiri dari 4 mobil, di mana mereka memepet daripada mobil polisi tersebut. Kemudian karena dia melakukan penembakan dulu, kemudian polisi melakukan penembakannya. Akhirnya mati 6 orang. Nah, ini termasuklah ini bahwa dia itu bahwa senjatanya digunakan untuk melawan pemerintah Indonesia ini. Dia diperlengkapi dengan senjata pistol itu dan pedang, digunakan untuk melawan negara, alat negara yaitu polisi, sebagai alat menjaga keamanan dan ketertiban di negara Indonesia ini. Ya, itu yang dilawannya. Dan itulah saya lihat di samping itu ada unsur laskar militer, ada juga bidang-bidangnya di bidang daripada Forum Pembebasan Islam. Ada bagian ini, bagian itu. Tetapi yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita lihat yang sering timbul adalah laskar daripada Forum Pembebasan Islam ini yang sering menggunakan baju putih dan juga pangkat-pangkat, dan setiap demonstrasi selalu muncul mereka untuk mengganggu keamanan dan ketertiban di negara Indonesia ini. Jadi Forum Pembebasan ini adanya laskar dengan persenjataannya ada, dan juga dilengkapi dengan pangkat-pangkat, baret dan sebagainya, baret putih. Maka saya lihat dia merasa seperti suatu negara, dan juga Rizik Syihab ini menganggap dirinya sama dengan Presiden Joko Widodo, sehingga sepertinya ada negara di dalam negara. Sudah ada negara Indonesia, sepertinya ada negara FPI, sampai dia punya militer dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini timbul pertanyaan sama, sebenarnya untuk apa dia membentuk laskar-laskar tersebut? Untuk siapa? Untuk melawan siapa dia lakukan? Tetapi di dalam faktanya dia membentuk laskar tersebut untuk melawan pemerintah, yaitu terbukti dia menyerang polisi duluan, sehingga polisi dengan upaya paksa untuk membela diri melakukan penembakan sehingga mati 6 orang. Jadi semua senjatanya itu saya lihat ya, dan juga dia laskar-laskarnya itu atau senjata yang mereka miliki itu ditujukan untuk melawan aparat negara, terutama aparat yang polisi dulu yang dilawannya. Sehingga ini yang saya lihat seperti ada negara dalam negara. Jadi kalau saya lihat dibentuknya laskar itu
laskar atau militer dari Forum Pembebasan Islami kepada siapa itu ditujukan? Karena negara kita sudah negara merdeka, tetapi kelihatannya faktanya ya, Forum Pembebasan Islam ini di mana laskar-laskarnya itu sepertinya dalam faktanya ditujukannya untuk melawan daripada aparat negara. Dalam hal ini yang dilawannya adalah polisi. Mungkin nanti kalau kekuatannya sudah bertambah, dia akan melawan daripada militer. Militer nanti akan bilang kalau dia sudah dilengkapi persenjataan yang lengkap dan lain sebagainya. Mungkin militer pun akan ditantangnya. Polisi pun sudah dilawannya, yaitu sampai tertembak anggotanya 6 orang. Itulah yang saya lihat. Jadi saya lihat langkah Forum Pembebasan secara bertahap menentang pemerintah, antara lain sekembalinya dari negara Arab Saudi ke Indonesia dijemput pendukungnya penuh manusia dari lapangan terbang Soekarno-Hatta sampai ke Petamburan, dan beresok harinya dilaksanakan acara pernikahan anaknya keempat yang disatukan dengan acara Maulid Nabi yang dihadiri oleh puluhan ribu undangan yang berpotensi meningkatnya virus corona. Akibatnya Rizik Syihab dipanggil polisi selama 2 kali dipanggil, tetapi tidak hadir ke kantor polisi, tidak mau dia hadir. Jadi melihat hal tersebut, seperti sepulang dari negara Saudi ke Indonesia ini, sepertinya dia berkuasa, dia tidak mau dites padahal dia baru pulang dari negara Arab Saudi ke Indonesia, dia tidak mau dites, di swab test terkait dengan virus corona. Padahal orang yang pulang dari Jakarta ke daerah pun, umpamanya ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, di swab test orangnya supaya tidak membawa penyakit itu dari Jakarta ke daerahnya tersebut. Ini dari Arab Saudi, di sana dia selama 3 tahun, tetapi dia tidak mau di swab test karena merasa negara ini mungkin dia merupakan berkuasa di negara Indonesia ini, sehingga semua aturan-aturan yang ada di Indonesia itu tidak ditaatinya. Sehingga demikian juga saya lihat 2 kali dia dipanggil polisi tidak mau hadir. Ini pertanda bahwa dia merasa hukum itu diinjak-injaknya di Indonesia ini, dan karena dia merasa suatu negara mungkin dan berkuasa dan dia merasa setingkat dengan presiden, maka dia tidak mau mentaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Karena dia merasa kekuatannya sama. Makanya karena negara seperti negara dalam negara. Jadi harapan saya Rizik Syihab selaku pimpinan Forum Pembebasan Islam Indonesia seperti seenaknya di negara Indonesia, tidak mau mengikuti aturan yang berlaku di negara Indonesia itu, terutama swab test. Padahal setiap orang sering di swab test, apalagi dia baru datang dari luar negeri. Sedangkan dari Jakarta dan ke daerah saja di swab test. Demikian juga panggilan polisi tidak ditaatinya. Padahal itu hukum yang berlaku di Indonesia, persamaan hak di Indonesia, karena dia tidak mau dipersamakan haknya dengan warga negara lain, dan dia merasa ingin diistimewakan karena dia merasa dirinya seperti juga ikut berkuasa di negara Indonesia ini. Jadi sesuai pernyataan Panglima Jaya Dudung Abdurrahman, jadi Forum Pembebasan Islam ini supaya dibubarkan saja ini, karena ini termasuk organisasi preman, di mana izinnya sudah dicabut oleh Menteri Dalam Negeri. Makanya dia sudah termasuk organisasi terlarang dan harus dibubarkan. Sebenarnya harus dibubarkan dia. Harapan saya agar pemerintah secara tegas membubarkan Forum Pembebasan Islam yang sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Negara tidak boleh kalah sama organisasi preman. Dalam negara tidak boleh ada negara. Dan yang ada boleh di Indonesia hanya negara Indonesia. Selain itu tidak ada yang boleh ada negara di Indonesia ini. Jadi tidak boleh ada negara dalam negara. Yang ada hanya negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.